Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian, ya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di materi ini. Materi ini akan membahas tentang konsep PUGBK, pengaruh utama gender bidang kesehatan. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan pantun pada sesi kali ini. Melati kuntum tumbuh di taman kota, sayang punai hinggap di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata terucap sebagai pembuka bicara. Cakep, terima kasih cakepnya. Waalaikumsalam, jawab salamnya juga. Dari beragam daerah dan unit kerja kita bertemu jua di BPK Jakarta. Bersama kita ikuti materi ini dengan cinta, berikan makna supaya berkah dan mengejawanta. Terima kasih, amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesi kali ini akan mendapat pengayaan mengenai konsep pengaruh aman gender bidang kesehatan dan juga memberikan makna dan juga manfaat bagi Bapak Ibu sekalian di tempat di unit kerja sekalian nantinya tentunya. Oke, perkenalkan saya. Ini saya Dwi Dea Yuliana panggilannya. Yuyun. Nama saya Dwi Dea Yuliana, panggilannya Yuyun. Saya di BPK Jakarta sebagai Wida Iswara dengan spesialisasi pelatihan seperti ini dan juga saya memiliki sertifikasi penyuluh anti korupsi dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti mengikuti penyuluh anti korupsi, sertifikasi penyuluh anti korupsi tersebut ya, mudah-mudahan. Dan saya juga mendapatkan sertifikasi Google level 1, Google Educator level 1. Nah, ini SIP kurikulum vitae saya. Oke, di sini Bapak Ibu tentu bersemangat ya mengikuti sesi kali ini. Oke. Nah, mari kita kasih afirmasi semangatnya. Tunjukkan semangat Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan hari ini indah, Anda luar biasa. Oke, sekali lagi ya, bareng bersama-sama ya. Oke. Dengan ekspresinya, tunjukkan ekspresi dan semangatnya ya. Hari ini indah, Anda luar biasa. Oke, luar biasa. Terlihat semangatnya ya dari ekspresi wajahnya, senyumannya, dan memang benar-benar indah hari ini ya. Oke, terima kasih ya Pak Ibu atas semangatnya. Nah, marilah kita pagi ini kita memberikan apresiasi syukur kita. Aku ingin menjadi Maka nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Kita mendapatkan kesempatan kembali untuk hidup setelah bangun tidur tadi. Napas kita bernafas dengan lega. Mungkin masih banyak orang-orang yang tidak pernah kesulitan untuk bernafas di rumah sakit. Atau mungkin tidak disampaikan lagi nafasnya pada tubuhnya setelah dia tidur seperti itu. Dan kita masih diberikan kesempatan itu pada kali ini, pada hari ini. Artinya kita masih punya banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kita punya amanah yang harus kita selesaikan. Oke, Bapak Ibu, dan amanah Bapak Ibu sekarang adalah mendapatkan materi sesi ini ya tentunya dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Oke, kita lanjut. Nah, kata kebanyakan orang nih, kata Leonardo da Vinci nih, Pak Ibu, kebanyakan orang memandang tanpa melihat, mendengar tapi tidak menyimak, menyentuh tapi tidak merasakan, bergerak tanpa kesadaran fisik dan berbicara tanpa berpikir. Ini kata Leonardo da Vinci, bukan kata saya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan marah sama saya ya. Nah, mudah-mudahan kita bukan orang kebanyakan itu. Kita adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang jelas, bisa melihat dan merasakan, melihat dengan mata hati kita, mendengar dengan sebenar-benarnya apa yang dikatakan, apa yang tersurat dan tersirat. Kemudian kita bergerak bersama-sama untuk suatu tujuan yang jelas, tujuan abadi kita di dunia dan di akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Oke, dan oleh karena itu kita berbicara dengan berpikir. Nah, ya Pak Ibu, luar biasa ya ini. Mari kita refleksikan pada kehidupan kita. Dan apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari sesi kali ini? Nah, oke, boleh ya dipikirkan dulu. Oh, saya ingin mendapatkan apa ya di sesi kali ini? Oke, luar biasa. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan tentang pengarus utama gender. Apa itu gender? Kenapa sih itu dijadikan arus utama?
apa sih ini, apakah suatu strategi untuk pembangunan gitu ya. Oke, apa manfaatnya dan apa implikasinya di tempat kerja saya nanti. Oke, itu yang Bapak Ibu harapkan mudah-mudahan ya, dan akan terjawab di sini nanti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah Bapak Ibu mampu mengikuti pelatihan ini dan mampu memahami konsep pengaruh utamaan gender bidang kesehatan, kemudian menjelaskan konsep implementasi PUGBK. Nah, di sini. Kemudian untuk materi yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah konsep PUGBK, konsep gender, konsep adil kesetaraan gender, dasar hukum kebijakan PUGBK, implementasi PUGBK, isu gender bidang kesehatan, dan implementasi PUGBK. Oke, baiklah Pak Ibu, ini pokok bahasannya yang akan Bapak Ibu dapatkan, yang akan kita bahas. Nah, sekarang sebelum masuk ke konsep PUGBK, bagaimana sih gender tersebut yang diterapkan, sudah diterapkan atau sudah diimplementasi di Indonesia seperti apa? Nah, kita masuk ke pokok bahasan 1. Keadilan kesetaraan gender di Indonesia itu seperti apa sih? Coba kita lihat dalam data Indonesia, dalam data terkait dengan gender. Nah, ini dia. Pak Ibu mungkin bisa melihat ini datanya dari Investing in Women dan juga dari Australian ya, data Australian penelitian. Dari data ini didapatkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masuk 10 besar Asia. Ini yang luar biasa ya. Asia udah berapa sih negaranya? Ada lumayan ya. Ada berapa hampir ratusan, berapa puluh ya. Nah, kita masuk di 10 besar seperti itu, dan ini suatu pencapaian yang luar biasa ya. Nah, ini yang dari puluhan negara Asia, kita di peringkat 10 besar ke 9. Nah, ini. Dan coba kita lihat lagi, ini tahun prestasi Indonesia terkait dengan pemeringkatan untuk aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Sehingga itu dirata-ratakan dilihat dari kesetaraan gender, itu dilihat dari 4 aspek ini. Sehingga kita masuk peringkat dunia. Kita masih kalah dengan negara ASEAN lainnya. Nah, dari data penduduk, kita memiliki 273 penduduk di tahun 2022. Dengan jumlah komposisi wanita 49,5% adalah wanita dan laki-laki 53,6%. Jadi lebih banyak persentase laki-laki. Dan 84,4 juta itu adalah anak-anak dan 91,2 juta itu adalah keluarga. Sehingga dengan jumlah ini itu memberikan tantangan kepada kita untuk menerapkan pengaruh utamaan. Ada apa di situ? Oke, kita lihat. Nanti ini indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu kita ada di kita ada peningkatan. Nah, dari tahun 2011 kita masih 63,9 perempuan ya. 6 laki-laki itu 71,45. Jadi ada ketimpangan di situ, dan indeks pembangunan manusianya 67. Jadi untuk perempuan masih rendah. Nah, di tahun 2022 terjadi peningkatan walaupun gap-nya itu juga masih terjadi ya, tapi terjadi peningkatan. Dan upaya inilah yang nanti akan diselaraskan tentunya bagaimana peran perempuan dalam pembangunan. Oke, kita akan lihat secara singkat ya, apalagi nih yang jadi indikator gender itu. Oke. Nah, ini indeks pembangunan kita dilihat dari manusia dari 19 negara G20. Tingkat kita di 0,7. Kita ranking 114 dari 191 negara, ranking 18 dari 19 negara G20. Nah, hampir terakhir ya. Ranking 5 dari 10 negara ASEAN dan ranking 5 dari 5 negara mitra. Ini capaian Indonesia, IPM Indonesia 2021 dengan yang aspek yang diukur adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian IPM ASEAN kita data kita di nomor 5 dari 10 negara ASEAN ya. Kemudian dari MIKTA kita kelima. Dan indeks pembangunan gender, nah untuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kita masuk dalam medium human development grup ketiga. Oke, ini datanya.
Dan ini terkait dengan rasio pembangunan gender 21 tadi. Oke. Dan indeks pemberdayaan gender kita terjadi peningkatan juga ya, peningkat 76,59, walaupun itu juga masih kenaikan IPG ini karena meningkatnya keterwakilan perempuan. Jadi ada 3 pengukuran ya untuk pemberdayaan gender ini. Angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga proporsional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Jadi dari 3 aspek ini itu menyumbang, salah satunya tuh meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga menjadi skornya 76,59. Nah, untuk ketimpangan gender, indeks ketimpangan gender, kita skor 2022 itu 0,459. Nah, di sini masih ada faktor-faktor yang dari aspek kesehatan, angka kematian ibu masih per 100.000 ya. Nah, itu masih cukup tinggi juga. Kemudian KB perkawinan anak, angka kelahiran remaja ini juga masih cukup tinggi juga diukur dari situ. Kemudian angka politik, partisipasi perempuan, pendidikan penduduk dengan pendidikan menengah, dan ketenaga kerjaan. Ini yang menjadi aspek pendukung. Kemudian, nah ini untuk Global Gender Gap Indonesia. Nah, di sini kita ada gap ya, 2022 gap kesenjangan kita itu sempat turun ya, dan di 2022 itu meningkat. Apa saja yang mengukurnya ini? Adanya dari aspek ekonomi, partisipasi, kesempatan untuk terkait mendapatkan upah, pendidikan, aspek kesehatan, dan juga politik. 4 aspek itu yang diukur. Dan ini gap kita di tahun 2022 itu dilihat ya, kita ranking ke 92 dari 146 negara. Oke. Nah, dengan data ini dan kita punya landasan PUG dari kebijakan internasional ya, kebijakan internasional, kemudian dan nasional juga. Kita punya RPJMN dan SDGs 2030 di Perpres 15 2017 bahwa gender ini sebagai salah satu pengaruh utamaan dalam RPJMN 2005 sampai 2025. Dan SDGs yang mengatur itu SDGs kelima terkait dengan pengaruh utamaan gender. Dan ini sebagai strategi di pembangunan, jadi dimasukkan ke dalam pembangunan. Nah, inilah untuk mencapai visi Indonesia itu kita memerlukan pengaruh utamaan gender. Seperti apa pengaruh utamaan itu? Mari kita lihat dulu, kita pahami konsep gender. Nah, apa itu gender dan seks? Kita punya kartu-kartu di sini. Ada 2 buah kartu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan kiri. Kanan apakah itu gender apa seks? Yang kiri gender apa seks? Oke, yang kanan itu adalah seks, benar ya. Dan yang kiri adalah gender. Nah, apa sih perbedaannya gender itu dari seks? Apa itu gender? Nah, mari kita lihat, Pak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah menjawab ya dengan benar bahwa gender itu apakah sama dengan jenis kelamin? Seolah-olah sama, padahal tidak. Kemudian dia bersifat kodrati, padahal tidak. Itu masalah perempuan semata gender itu. Ternyata tidak juga. Dan itu merupakan tuntutan persamaan perempuan terhadap laki-laki, women liberation, dan bersifat universal. Tidak juga. Ternyata ini terjadi kerancuan di dalam pemahaman terhadap gender di masyarakat kita. Oke, nah kita lihat seks itu laki-laki dan perempuan adalah perbedaan biologis nih. Adalah secara biologis, bentuk fisik, karakteristik reproduksi, anatomi, fungsi pembuahan. Nah, inilah yang membedakan laki-laki dan perempuan sehingga seks itu ada tanda-tanda seks sekunder. Di sini untuk seks laki-laki dan perempuan, laki-laki yang memiliki sperma, penis, skrotum, kelenjar prostat, dan perempuan ada kelenjar susu, ovarium, rahim, vagina. Nah, sebelah kiri sini itu apa? Itu masuk gender atau seks? Oke, memasak, mengasuh, mencari nafkah. Nah, itu masuk gender, benar. Bisa dua-duanya ya. Tapi kalau melahirkan dan menyusui, itu masuk ke seks. Karena apa? Karena yang melahirkan dan menyusui hanya wanita. Sedangkan untuk tanda-tanda seks sekunder, nah itu tanda-tanda seks sekunder itu masuk
dalam nih, bisa dua-duanya. Kenapa? Karena ada yang bertumbuh laki-laki, payudaranya membesar, tapi itu jaringannya tentu bukan, untuk menghasilkan kelenjar susu secara untuk menyusui, seperti itu. Kemudian kumis dan jakun pada wanita juga bisa berkembang, seperti itu ya. Bisa ada pembesaran terkait hormonal. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengetahui ya, apa itu seks, apa itu gender. Seks itu bersifat kodrati, universal, sedangkan gender, nah gender yang tadi seolah-olah kerancuan tadi ya, apakah sama? Coba kita lihat. Nah, gender itu jadi terkait dengan perspektif cara pandang pemahaman yang dikonstruksikan dibentuk oleh kelompok masyarakat itu terhadap pembedaan laki-laki dan perempuan tadi. Nah, ini berdasarkan relasi dalam kehidupan sosial, tentunya didukung juga oleh budaya dan tradisi. Jadi masing-masing daerah itu berbeda tentu pemahaman terhadap gendernya, implikasi gendernya juga berbeda seperti itu. Tergantung perspektif cara pandang yang dikonstruksikan terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kehidupannya. Sehingga ini budaya dan tradisi berperan penting sekali. Jadi berbeda antara masyarakat satu dan lain. Nah, jadi gender itu apa? Suatu konstruksi sosial atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Dan konsep ini mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki itu dalam kehidupannya yang terjadi akibat dari pengaruh sosial budaya di masyarakat dan dapat berubah dan itu juga bisa dipertukarkan peran tersebut. Oke. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi gender itu dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan itu konstruksi sosial, bukan dari eh, apa namanya, bukan dari ketentuan Tuhan seperti itu. Yang seperti gender, seperti seks tadi. Kemudian berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan. Nah, ini juga pengaruhnya juga dari budaya sosial, pemaham, nilai norma, norma sosial, norma agama, seperti itu. Dan masing-masing berbeda. Jadi terkait dengan gender dan seks tidak ada kerancuan lagi pemahamannya. Karena juga sudah jelas bahwa gender itu tidak sama dengan seks, tidak bersifat kodratri, tidak bersifat kodrati. Jadi implikasi dengan ini, implikasi gender terhadap laki-laki. Nah, karena ada peran tadi ya, pembangun perspektif cara pandang, membangun perspektif cara pandang laki-laki yang suka dibangun terhadap tradisi budaya sosial. Nggak boleh nangis, nggak pantas memperlihatkan rasa sakit, nggak boleh terlihat lemah, harus kuat. Nah, nggak boleh merawat kecantikan tubuh, nggak perlu lah seperti itu. Dan harus jadi yang utama, yang nomor satu dibandingkan perempuan. Nah, apakah itu benar semuanya? Nah, sekarang kita lihat implikasi gender terhadap perempuan. Nggak boleh kerja berat, nggak boleh jadi pemimpin, itu harus dibawa laki-laki, yang diutamakan laki-laki, di atas harus terus di atas, gitu ya, harus di bawah terus laki-laki. Kemudian menjadi kelompok marginal, kehilangan fungsi tertentu, menjadi korban kekerasan. Tadi karena lemah tadi ya, akan dilakukan menjadi korban kekerasan. Menerima beban majemuk dan beban ganda dalam keluarga. Apakah ini semuanya benar? Nah, implikasinya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya benar. Nah, coba kita lihat terkait dengan istilah tadi bahwa karena gender itu adalah konstruksi sosial dan itu tidak dipunyai sejak lahir sehingga bisa diubah. Diubah karena apa? Itu cara pandang, perspektif yang tadi tergantung budaya, sosial, norma agama yang dipahami di masyarakat. Seperti itu. Sedangkan seks adalah karena dipunyai sejak lahir peran laki-laki dan perempuan berhubungan dengan seks tersebut. Nah, berdasarkan hal ini ada yang bisa diubah itu gender itu ya, sedangkan seks tidak bisa berubah. Gender dapat dipertukarkan, seks tidak bisa dipertukarkan. Gender berlaku tergantung budaya masing-masing dari peran-peran gender itu. Sedangkan seks berlaku sepanjang masa karena dia laki-laki dan perempuan adalah pemberian dari Tuhan. Kemudian gender berbeda antara kelompok satu dan lain. Sedangkan seks berlaku sama siapa saja, laki-laki seperti ini dan perempuan seperti itu. Oke. Nah, jadi apa pertukaran peran dan tanggung jawab terkait dengan gender ini? Nah, tadi yang perempuan
mengurus rumah, mengasuh anak, mencuci, memasak, yang tadinya diimplikasikan ke perempuan, sekarang dapat dipertukarkan perannya, dapat berbagi peran laki-laki dan perempuan tersebut. Kenapa? Karena laki-laki yang tadinya mencari nafkah, nah, tugasnya itu di atas dari perempuan ya, dikondisikan yang mencari ilmu, membaca Quran, mengetahui segala sesuatu gitu ya, untuk bertanggung jawab atas kehidupan. Nah, yang pekerjaan berat-berat tadi itu dapat dipertukarkan. Sekarang banyak wanita yang mencari nafkah seperti itu ya, laki-laki juga terbantu dengan hal tersebut. Ibu rumah tangga, tadinya ibu rumah tangga, kemudian karena suami dan tuntutan kehidupan ya, suami pendapatannya juga pas seperti itu ya. Nah, tuntutan kehidupan, tuntutan keuangan, istri membantu dengan melakukan mencari uang juga, mencari nafkah juga, sehingga urusan tadi yang diurus oleh perempuan, urusan domestik, mengasuh anak, itu harus berbagi peran. Harus dua-duanya ikut ikut bersama-sama untuk melakukan peran tersebut. Oke. Nah, sehingga pendapat ini bahwa untuk seks dan itu tidak dapat dipertukarkan. Kalau gender masih bisa dipertukarkan, sedangkan untuk seks itu tentu ada ya, untuk seks ada yang mau mempertukarkan seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena ini juga adalah pemberian Tuhan tadi. Apakah nanti bisa diganti nih analog vagina penisnya seperti itu. Jadi ini yang tidak bisa dipertukarkan karena sudah secara anatomi biologis sudah diberikan oleh Tuhan. Apabila nanti seandainya bayi baru lahir itu memiliki kelaminnya ganda, itu segera coba tidak jelas ya. Dalam hal ini ada kelainan seperti itu, diuji dengan kelainan. Nah, dicek dengan segera, jangan langsung memberitahukan bahwa ini jenis kelaminnya laki-laki atau ini jenis kelamin perempuan, karena kita harus melihat kromosomnya, karena kelainan tersebut juga kelainan genetik yang terjadi pada kromosom X dan Y, kromosom yang menentukan seks jenis kelaminnya tersebut. Sehingga harus dipastikan apakah ada kromosom Y, ada kromosom Y di bayi tersebut. Itu. Jadi dapat dijelaskan kepada keluarganya. Mengapa? Karena ketika nanti seiring dengan perkembangan waktu, apabila dia kok ada kromosom Y, berarti kan laki-laki. Sindroma Turner atau sindroma Klinefelter itu. Nah, yang nantinya ketika nanti ada kromosom Y, dia akan berkembang menjadi laki-laki. Padahal dari bayi itu labianya besar misalnya seperti itu. Nah, ini yang khawatirnya tadi ada keraguan di sini seperti itu. Jadi harus dilakukan terapi untuk hal-hal yang seperti itu. Itu ya. Ini harus dipastikan terkait dengan gangguan yang terjadi pada orang tersebut. Ada bayi-bayi yang baru lahir dengan gangguan. Oke, nah itu tadi salah satu permasalahannya terkait dengan seks. Nah, jadi udah jelas di sini untuk istilah gender dan seks, dan ada istilah lain yang terkait dengan gender. Peran dan relasi gender, kemudian ada bias gender, netral gender, dan juga responsif gender. Nah, ini 4, ada satu lagi, peran relasi gender ya. Nah, peran relasi gender itu adalah peran ekonomi dan sosial yang dipandang layak manusia. Jadi dia berhubungan dengan laki-laki dan perempuan itu, perannya apa yang diharapkan oleh budayanya, oleh lingkungannya. Peran ekonominya laki-laki sebagai pencari nafkah. Peran sosialnya apa? Bermasyarakat mungkin seperti itu ya. Perempuan diharapkan tampil sesuai dengan perannya, lemah lembut, seperti itu ya, laki-laki gagah perkasa. Nah, ini perannya itu. Implikasinya juga terkait dengan peran relasi itu, kaitan dengan ideologi, kepercayaan, ekonomi. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan bekerja sebagai pekerjaan domestik. Nah, inilah yang tadi yang dibangun oleh cara pandang perspektif dari masing-masing budaya masyarakat.
Nah, ini relasi gender ini bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku dan berinteraksi. Dan dari relasi dan peran gender tersebut yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya serta strata sosial, ekonomi, seperti itu dapat menyebabkan ketimpangan gender bagi laki-laki dan perempuan. Apa saja ketimpangan itu? Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada bias gender. Apabila keadaan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin. Misalnya contoh keberpihakan dari produk hukum. Laki-laki lebih diuntungkan atau salah satu gender itu di salah satu jenis kelamin diuntungkan berpihak ke salah satu jenis kelamin. Misalnya pada saat kasus aborsi yang di luar nikah, kehamilan di luar nikah, yang mengusulkan untuk aborsi laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, udah gugurkan saja. Nah, itu tidak mendapatkan hukuman. Nah, yang dihukum kasus aborsi sekarang untuk hukumannya kepada perempuannya. Itu salah satu contoh keberpihakan. Nah, yang netral gender ada juga yang tidak memandang laki-laki perempuan sama saja nih, keadaan yang tidak memandang berbeda. Misalnya pada saat menyusun peraturan kebijakan pembangunan. Jadi sama semua, padahal ketika nanti peran perempuan itu masuk ke dalam lintas di dalam sektor kepemerintahan seperti itu, dalam dalam perannya sebagai jenis kelaminnya perempuan ya, ada menyusui, ada hamil seperti itu. Peran ini yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki ya, dan itu juga membutuhkan tadi yang kebijakan netral gender itu akan mengakibatkan pada perempuan itu tidak mendapatkan haknya untuk untuk hamil dan juga menyusui nanti setelahnya mengasuh anaknya. Nah, ini yang sehingga untuk kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan berpihak nanti kepada salah satu kepada gender perempuan tersebut ya, kepada ibu tersebut. Oke, termasuk contohnya tadi ini yang responsif gender nih yang diharapkan. Ini dari netral gender itu dari bias dan netral gender tadi diharapkan responsif gender. Jadi keadaan itu memberikan perhatian pada secara konsisten dan sistematik terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan sikap dan aksinya mengatasi ketidakadilan dan kesetaraan gender tersebut. Jadi misalnya adanya ruang laktasi bagi ibu-ibu bekerja, seperti itu ya, ibu hamil yang bekerja di perkantoran, karena 3 bulan dia sudah selesai cuti nih, cuti hamil, cuti melahirkan 3 bulan, dan 3 bulan lagi masih eksklusif, bahkan sampai 2 tahun kita punya kebijakan untuk sebagai 4 hal yang menjadi standar emas untuk gizi balita seperti itu. ASI eksklusif, IMD, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian makanan pendukung ASI dan tetap ASI 2 tahun. Dan kebijakan yang responsif gender untuk mendukung ibu menyusui 6 bulan ASI eksklusif dengan menyediakan ruang laktasi tersebut. Nah, ini salah satunya kebijakan yang responsif gender. Oke. Nah, untuk ketimpangan gender, laki-laki dan perempuan berbeda sisi sosial, dan laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kan tetapi pada saat di seharian, nah, ini sering terjadi ketimpangan. Bentuk-bentuk ketimpangannya apa saja? Kenapa terjadi seperti itu ya? Nah, tadi dipengaruhi budaya, dipengaruhi sosial, pemahaman, cara pandang, seperti itu ya. Hal-hal itu yang mempengaruhi kondisi itu masih belum terjadi kesetaraan gender. Masih terjadi ketidaksetaraan. Nah, contohnya apa tadi? Stereotipi ketimpangan gender, stereotipi subordinasi, marginalisasi, beban majemuk, beban ganda, violence, kekerasan. Coba kita lihat ya stereotipi dalam satu film ini. Nah, kita punya film ya. Film ini mari kita lihat.
Oke, ya, tadi kita sudah menyaksikan film The Impossible Dream. Kira-kira apa nih yang dapat kita ambil dari film tersebut? Ya, oke. Pertama, terkait dengan peran gender tadi. Ketimpangan-ketimpangan gender apa saja yang terjadi? Oke, ada stereotipi. Ya, laki-laki, perempuan, urusan domestik perempuan, urusan kerja laki-laki. Nah, kemudian terkait dengan beban majemuk. Laki-laki, perempuan yang mengalami beban majemuk, ya si ibu tadi ya. Oke. Nah, dari stereotipi laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan juga mengikuti. Kemudian beban majemuk. Ada si ibu tadi, domestik juga, bekerja juga. Lalu subordinasi, ada nggak subordinasi di sini? Laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan merasa tidak penting untuk tadi ada me time ya, me time-nya bapaknya tadi ada dengan teman-temannya, mengeluarkan uang bersama-sama gitu, ngopi-ngopi, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Nah, kalau ibunya pulang kerja langsung belanja lagi, langsung mengurus anak lagi, kerjaan rumah banyak lagi seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian marginalisasi, nggak penting ya tadi ya, nggak penting untuk mendapatkan apa namanya istirahat, mendapatkan hal bersenang-senang seperti itu ya. Nah, kesenangan me time-nya tadi, oke, subordinasi di bawah dan juga marginalisasi. Nah, kekerasan terakhir, ada nggak kekerasan di dalam video tadi? Oke, kekerasan dalam bentuk tadi sweet ya. Nah, itu salah satu bentuk eh, ter, terendah. Dan salah satu bentuk secara visual, secara ini ya, kekerasan seksual tapi dalam bentuk kode atau bentuk bukan fisik seperti itu ya. Nah, itu bentuk kekerasan juga. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk berikutnya. Oke, di sini kita lanjutkan dengan bentuk stereotipe yang terjadi. Ini tadi ya stereotipi, label pada jenis kelamin tertentu. Nah, laki-laki pekerjaannya di luar rumah, pekerjaan berat-berat, perempuan berkaitan kerjaan rumah tangga domestik. Kemudian subordinasi laki-laki perempuan bahwa nomor 2 itu perempuan, yang lebih penting itu laki-laki. Yang penting tadi makanannya lebih banyak nggak laki-laki? Iya, itu ya porsi anaknya laki-laki dan bapaknya lebih banyak pada ibu dan anak-anaknya. Padahal kalau sedang masa pertumbuhan nih, anak-anak butuh banyak juga ya, Pak. Apalagi ibu yang juga porsi makannya juga harus bertambah ketika dia punya anak bayi ya, bayi anak kecil menyusui. Oke, kemudian marginalisasi ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran tidak penting seperti itu ya, tidak penting perannya dan dipinggirkan. Kekerasan fisik mental tadi ya, kalau misalnya terkait dengan pekerjaan dimarahin lebih berlebihan dibandingkan yang laki-laki misalnya seperti itu. Oke, beban majemuk, beban ganda. Oke, ini negeri tanpa ayah. Nah, dari film tadi kira-kira saya terinspirasi dari puisi Ustadz Bendri Jai Surahman almarhum. Beliau mengatakan puisi Negeri Tanpa Ayah ini yang sangat menginspirasi saya yang luar biasa. Ayah itu ada ayah yang kehilangan perannya, pergi subuh ketika anaknya masih tidur ya, kemudian pulang anaknya sudah tidur. Jadi anak-anak tidak merasakan peran ayah tersebut dalam keluarga, dalam hal parentingnya seperti itu. Dan ini yang kita coba dari Kemen PPA, dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga, dari BKKBN, itu ada peran ayah, penguatan peran ayah dalam parenting, seperti itu. Ayah sebagai kepala keluarga juga memiliki peran domestiknya juga sebagai seorang ayah, peran parentingnya juga ya seperti itu, yang juga harus dioptimalkan. Oke, ini puisinya dan dari perbedaan laki-laki dan perempuan tadi ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ternyata ketika kita lihat di otak, nah ada perbedaan juga nih fungsi-fungsi otak. Ada yang berkembang lebih optimal, lebih besar dibandingkan fungsi otak wanita seperti itu. Ini apa Pak Ibu?
Butuh kebutuhan untuk berkomitmen itu wanita penting sekali ya. Kalau misalnya perempuan tuh untuk komitmen, diajak nikah, ayo nggak yang lebih jelas ya, diajak kejelasan. Kalau laki-laki hubungannya, nah yang otak yang dominan adalah seks seperti itu dan yang lain ya banyak nih terkait dengan berhubungan dengan atensi, berhubungan remote kontrol adiksi, hubungan dengan domestic skill, apa tuh kemampuan untuk melakukan eh, nih apa namanya manual transmisi seperti itu. Jadi ini hal-hal yang berhubungan laki-laki dan perempuan yang juga terkait dengan jenis kelamin tadi ya, peran gendernya sehingga terimplikasi gitu di dalam kehidupan. Wanita kesenangannya ada hal yang coklat, misteri, shopping gitu, ada house shopping, lobus shopping, musik seperti itu, fantasi. Sedangkan laki-laki, nah itu terkait dengan seks juga, dengan job, pekerjaan, seperti itu, dengan kekuatan, dengan olahraga seperti itu. Ini laki-laki. Sehingga implikasi bagi laki-laki ada yang laki-laki itu yang hidupnya tadi lebih lebih mandiri, kemudian dari segi bahasa, dari segi secara sosial gitu implikasinya seperti ini dan juga perempuan juga seperti yang tersebutkan di kolom tersebut. Oke, baiklah kita sekarang ke keadilan dan kesetaraan gender. Seperti apa keadilan kesetaraan gender itu? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, apakah keadilan kesetaraan gender itu 50-50? Itu disebut equality, keadilan, dan kesetaraan? Apakah semuanya seperti itu? Oke, baiklah. Tidak semuanya keadilan kesetaraan gender itu 50-50. Coba kita lihat kisah burung bangau dan kucing. Nah, burung bangau dan kucing ini diberikan makan. Untuk burung bangau diberikan piring ceper ini. Apakah itu adil buat burung bangau? Adil buat kucing. Untuk kucing iya adil. Untuk burung bangau tidak adil tentunya. Karena nggak bisa dia makan dari sini. Oke, kita ganti tempatnya. Ini adil buat bangau? Ya, tapi buat kucing? Enggak. Nah, kalau begini, adil buat keduanya. Oke, jadi adil itu keadilan itu tidak sepenuhnya sama semua. Oke, jadi dari definisi dari ilustrasi tadi bahwa keadilan, kesetaraan itu dapat kita artikan keadilan itu suatu proses perlakuan adil perempuan laki-laki dengan kesetaraan itu kesamaan kondisi perempuan laki-laki memperoleh hak-haknya kesempatan dari akses kemudian dari itu tadi ya dari perlakuan secara politik hukum sosial budaya memiliki kesamaan kesempatan seperti hak yang sama untuk menikmati hasil dalam pembangunan sehingga berdasarkan hal ini adil itu nggak selalu ini ya pembagian yang sama sama seperti tadi. Jadi ada proporsinya juga, ada peran-perannya yang juga diberikan ke masing-masing jenis kelamin tersebut. Dan ini diambil dari lampiran instruksi presiden. Oke. Nah, tujuan keadilan kesetaraan gender itu apa? Nah, ini di sini ya, untuk tujuan keadilan kesetaraan gender, terwujudnya keadilan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Jadi mereka punya akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Jadi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Untuk ini, dasar hukumnya seperti yang disebutkan di awal tadi sudah ada ya. Dan ini adalah komitmen bersama ICPD International Conference on Population and Development di Kairo. Ini terkait dengan kesetaraan gender ya. 179 negara berkomitmen ditetapkannya program aksi ICPD terkait akses, kemudian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan. Kemudian dasar hukum di Indonesia, ini ya RPJPN 2005-2025, RPJPK dengan menetapkan dasar gender keadilan di situ. Oke, Undang-Undang Nomor Kesehatan nomor 17 tahun 2023 sekarang ya. Ini yang lama. Nah, SDGs ada 17 tujuan dan terkait dengan kesehatan tujuan 2, 3, 5, 6 dan di gender itu tujuan ke-5. Ini kesetaraan gender.
tujuan SDGs terkait kesehatan dan gender. Dasar hukumnya Inpres 9 tahun 2000 tentang pedoman PUG. Ini instruksi presidennya dan dasar hukum peraturan Menteri PPPA nomor 7 tahun 2018. Nah, ini terkait dengan instrumen monitoring evaluasi. Nah, ini saya ambil dari bahan paparan kebijakan pada saat sosialisasi di Kementerian Kesehatan untuk anugerah APE Parahita Eka Praya. Nah, ini ada revitalisasi PUG, pengaruh utamaan, dan dilakukan sejak akhir 2021, itu pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG. Ada 2. Nah, untuk penyelenggaraan, itu tadinya semulanya 7, komitmen kebijakan kelembagaan sumber daya anggaran data sistem informasi alat tools partisipasi masyarakat menjadi revisi ada 3. Landasan hukum lembaga itu SDM dan Pokja, kemudian data terpilah. Nah, ini dari 7 jadi 3 syarat. Kemudian untuk landasan hukum tadi ya, kita bahas satu-satu. Adalah regulasi, adakah regulasi, kemudian kelembagaan, SDM, gender champion, fasilitator PUG-nya di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kemudian adakah Pokja, nah, seperti tadi ya, Pokja PUG di unit kerja, eselon 1 dan 2. Kemudian adanya rencana aksi nih, rencana aksi 5 tahunan yang terdiri dari pelembagaan PUG dan penyelenggaraan PUG. Kemudian adanya data terpilah. Ini untuk pelembagaan. Kemudian penyelenggaraan PUG sendiri itu ada 4 tadinya dan 2002 ini menjadi 7. Di sini ada perencanaan penganggaran pelaksanaan evaluasi tahun 2021. Sedangkan 2002 dan seterusnya itu mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan ada pemantauan di sini ya, ada pemantauan dan pengawasan pelaporan di situ ditambahkan pemantauan, evaluasi, pengawasan, pelaporan. Oke, untuk perencanaan ini regulasi analisis gendernya, apakah ada isu gender, alat analisis gendernya itu, toolsnya, gender analysis pathway salah satunya ya. Nah, kemudian substansi rencana gender, ya, rencana 5 tahunan gender, dan rencana tahunan. Kemudian penganggaran terkait dengan regulasi, kebijakan penganggaran, juga tagging ARG dan adanya GBS tadi ya, gender budget statement ya, pada rincian output di tagging. Kemudian pelaksanaan prioritas kementerian lembaga dalam program prioritas nasional. Nah, ini tadi ada integrasi gender juga dan outputnya juga seperti itu. Dan juga ada keterlibatan masyarakat di sini dengan pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender. Itu dari aspek pelaksanaan, kemudian mendukung outcome dan sarana layanan yang ada, sarana prasarana yang ada. Kemudian adanya pembinaan penyelenggaraan PUG. Ini tuh dari aspek pelaksanaan. Kemudian untuk pemantauan, regulasi kebijakan teknis dipantau dan secara berkala triwulan. Untuk penghargaan itu nanti akan ada penghargaan PUG. Jadi ini ada apresiasi dari Kemen PPPA untuk pemberian penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Untuk pengawasan, nah ini adanya audit internal nih tadi ya. Audit internal, adanya APIP tadi ya, rekomendasi penyelenggaraan PUG oleh APIP, Inspektorat Regulasi Kebijakan Teknis yang mengatur tentang PUG dalam pengawasan. Dan pelaporan regulasi dalam pelaporan dalam LAKIP, kemudian integrasi penyelenggaraan dalam LAKIP. Untuk inovasi, Kementerian Lembaga, nah ini tadi ada penghargaan dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, Mentor. Nilai-nilainya tadi untuk yang mentor itu lebih dari 900. Nah, ini sebagai penghargaan dan peran masing-masing kementerian lembaga itu melakukan evaluasi mandiri terkait dengan tadi penilaian penerapan evaluasi penerapan dari kelembagaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi dari pengaruh utama gender. Ini instrumen monet PUG-nya bisa di-download di sini ya. Di-download di sini. Contohnya itu dari kementerian, nanti tinggal dibagi untuk yang pemerintah daerah tentu akan regulasinya di judulnya akan diganti sesuai dengan daerah mana ya, judul instrumennya dari daerah pemerintah daerah mana. Kalau kementerian apa gitu di judul monitoringnya. Oke, pengaruh utama gender. Apa sih pengaruh utama gender itu? Jadi kalau kita bahas di sini adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan
eh, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Ini PUG. Tujuannya apa pengaruh utama ini? Jadi terkait dari perencanaan sampai ke evaluasi itu untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi terwujudnya keadilan kesetaraan gender tersebut. Nah, ini sesuai dengan lampiran instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2000. Ruang lingkupnya apa saja? Dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. Ini ruang lingkup dari PUG tersebut. Dan untuk pelaksanaan tadi sudah dibahas ya, itu lebih kurang. Nah, adanya analisis gender, masing-masing itu melakukan analisis gender, proses yang dibangun sistematik untuk mengidentifikasi, memahami, pembagian kerja peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol, partisipasi, manfaat, nah pola hubungan laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang berhubungan tadi ya. Ini yang dilakukan nanti sebagai salah satu unsur bukti untuk pengaruh utama gender itu ya, yang akan dilihat juga toolsnya. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan 2. Nah, implementasi PUGBK, apa sih implementasi yang kita harapkan? Coba kita lihat, kita memiliki masalah-masalah kesehatan yang ada. Dengan tadi ya tantangan-tantangan di setiap siklus kehidupannya, tentu punya tantangan-tantangan yang berbeda, mulai dari catin, wanita hamil, wanita tersebut kemudian hamil dan melahirkan, dari melahirkan anak yang lahir pun itu harus dilakukan pelayanan-pelayanan yang sesuai standar agar mereka mendapatkan haknya, hak hidup mereka, hak kelayakan, hak sehat mereka untuk diberikan sesuai dengan usianya tersebut. Nah, jadi akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol dari masing-masing di siklus kehidupan itu dapat dilaksanakan dengan baik tentunya. Bagaimana peran pengaruh utama gender ini? Mari kita lihat di film Surga Kecil di Bondowoso. Oke. Saya agak percepat ya. Saya orang Madura, tapi tidak lama di Madura. Kalau di Madura itu mayoritas orang laki-laki itu kepada perempuan sepertinya kurang begitu menghormati. Rata-rata karakteristiknya itu keras-keras, maka untuk jiwa saya pribadi, nah sikap seperti itu sangat tidak senang sekali. Dari sikap-sikap yang tidak enak didengar dan dipandang itulah yang membuat diri saya ini harus keluar dari Madura, tidak di Madura. Lah kebetulan setelah di pondok di Situgiri, guru kami, guru saya, Pak Kiai sudah almarhum, sangat memberikan contoh teladan yang pas dengan pikiran saya. Ya, mencuci punya Bu Nyai itu mencuci sendiri, masak sendiri juga, dan selalu tidak merepotkan kepada Bu Nyai. Kau belanja ke pasar, belanja sendiri. Pondok umur 16 tahun sampai umur 25. Dari pondok ditugaskan ke lingkungan sini, saya sudah tertarik dengan lingkungan sini. Soalnya lingkungan sini tidak berlomba-lomba dengan hal duniawi. Sampai umur 25 langsung nikah. Keluar pesantren langsung nikah. 11 tahun.
Saya kepala sekolahnya, Ustadz itu ngajar. Kalau saya tuh lebih sering keluar kota waktu itu, makanya saya ambil guru tugas. Ustadz tahu, saya bilang, Ustadz hari ini 3 hari saya ke Surabaya, awasi anak-anak. Kan saya sering titip, oh iya. Dia dulu panggilnya Ustadzah ke saya juga, ya Ustadzah gitu. Kemudian seakan-akan Mbak bisa dipastikan setiap bulan saya keluar kota. Makanya ketika dia itu menyampaikan hasilnya, saya bilang, saya ini orang aktivis. Setiap saat pasti sambil saya tinggal. Saya bilang ke Ustaz, saya nggak terbiasa di dapur. Kalaupun saya di dapur itu maunya saya sudah masak apa, tapi orang lain saya malu kalau dimakan orang. Kemudian dia bilang, ya sudah saya mau seperti itu. Saya Mbak kawin itu 2 hari, itu kan manten baru ya. Saya itu konferensi di Surabaya. Teman-teman saya kaget, Mbak, sama ini loh, manten anyar, bojone ditinggal gitu. Tapi kan kita sudah komitmen. Apa yang sampean kerjakan tidak akan saya ganggu, sebaliknya. Ya kalau pagi saya jadwal sholat subuh, punya kewajiban untuk ngimami sholat subuh dan zikiran. Setelah itu langsung nyambung dengan anak-anak sholat duha. Setelah sholat duha ada kultum sedikit untuk bekal sedikit-sedikit. Setelah itu anak-anak doa berangkat sekolah. Dikejarlah ilmu. Jangan sampai cuma lulus SMP sudah mau kawin. Ada. Lulus SMA mau kawin. Ada. Nanti main kelereng sama anaknya. Yona main kelereng. Yona main bekel. Karena apa? Anak melahirkan anak. Masih anak-anak sudah punya anak-anak. Jadinya anak-anak semua. Jangan nanti karena perempuan tidak boleh sebagai orang kantoran. Ya tidak boleh. Kalau perempuan bisa jadi manajer, kenapa harus tidak boleh? Ya silakan. Laki-laki tapi tidak bisa buka laptop sekarang. Mau jadi manajer, hancur tatanan perusahaannya nanti. Makanya kejarlah ilmu. Kalian pengen jadi suami kayak gimana? Saya ini ngaku. Pengen jadi yang pengertian, yang bisa bantu istri, bantu kerja di rumah lagi, sama gendong anak kalau istri bekerja. Terserah istrinya, kalau mau bekerja tidak apa-apa, tidak mau tidak apa-apa juga. Tanpa kan tanpa perempuan kita tidak bisa ada di dunia. Untuk istri saya, karena punya kewajiban sebagai pemimpin kepala sekolah di PAUD dan TK, maka saya tidak mengganggu untuk kegiatannya. Sudah, sampean ke sana, kewajibannya selaku pemimpin harus aktif, harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Jangan cawi-cawi dengan pekerjaan di rumah, sudah saya yang handle semuanya. Setelah itu saya kerja di dapur, ya memasak, ya mencuci, ya ngepel. Itu tugas saya. Ya kadang-kadang anak saya kalau tidak ada yang pegang, ya dipegang sendiri. Ya kalau sudah mau meme, ya diantarkan dulu. Nanti diambil lagi. Itu agar tidak mengganggu pada umiknya. Kalau yang SD, baru kemarin yang pagi entah sekarang 11, sekarang jam 12 reguler. Kalau yang TK jam 10 sudah pulang. Yang banyak itu rata-rata kan ngaji ke saya, Mbak. Ketika ngantarkan anaknya
Dia melihat Ustadz itu sedang apa. Ada Assalamualaikum, mau ngundang Ustadz. Mari silakan duduk, saya masih masak sebentar. Loh, Ustadz masak, kan gitu. Ayah itu tertular, Mbak, seperti itu. Yang banyak itu kan laki-laki itu gengsi, itu ya mayoritasnya kan seperti itu. Suaminya kasar sama istri. Kalau sudah ngamuk itu bukan cuma orangnya yang diamuk, sak bantal-bantalnya hancur semua. Harus masak, masakannya tidak cocok, tidak makan, langsung beli di luar. Ya sini tempat pengaduannya. Ya kasih saran sebagaimana saya biasa dilakukan di rumah tangga saya. Perisai dan sebuah mutiara dan sebuah kekuatan yang sebelum saya dengan Pak Ustadz itu, ya belum, rumah tangga saya belum seperti ini. Yang harus yang ada yang baik. Kalau nggak ada yang nentuin nggak bisa. Mau ikut siapa kita kan gitu. Kadang istri ya mungkin capek, mungkin apa. Pas kebetulan saya sempat, saya yang itu. Itu tidak ada konsep apa ya, klasifikasi tentang tugas itu dengan istri, enggak. Jalan deh seperti biasanya. Ada kata memang tugas istri itu bisa saya kerjakan, kenapa tidak gitu, saya bisa kerjakan juga gitu. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini, saya banyak mencontoh dari. Menjelang maghrib itu ada lagi sudah kegiatan yang mau ngaji sudah datang. Tuh kerewangin anak-anak yang kecil-kecil untuk hafalan juz amal Quran itu sudah hafal duluan, nantinya gampang memahami. Setelah itu sholat maghrib, zikir, sholat sunnah, kemudian belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini di klasikal. Kalau yang kecil-kecil tugasnya istri saya untuk membimbing. Kalau yang sudah usia SMP, SMA itu sudah saya yang nangani sampai kepada yang kuliah. Siap hari besar Islam, bulan Maulid kelahiran Rasul kita bersanjung dengan pakai kegiatan kami selain di rumah dan di lembaga, yaitu apa yang dijadikan kegiatan masyarakat, ya materi yang saya bawa disesuaikan dengan acara tersebut. Jika acara itu merupakan walimatul khitan seperti tadi pagi, itu acara selamatan khitanan sunatan, maka materi yang dibawa itu yang berkenaan dengan anak itu yang diselamatin. Kalau ceramah di Jumatan tergantung situasi dan kondisi. Ya seperti kemarin untuk lebih menghormat kepada anak turun perempuan karena disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Kalau keadaan masyarakat itu dalam segi apa yang melemah, maka itu dikasih motivasi. Kalau anak perempuan kita dididik dengan takwa kepada Allah, dengan anak yang penuh dengan ilmiah, terhormat, menjadi anak yang bermanfaat untuk negara dan bangsa. Saya ingin lebih mengabdi. Sudah suami seperti ini, masa saya tidak ngabdi? Saya juga pernah melihat bahkan teman saya sendiri itu kiai suaminya, itu mengkotak-kotakkan. Itu mungkin watak yang seperti itu ya, mungkin kalau Al-Quran tidak ngajarin seperti itu. Itu kan lahir dari nurani kita sendiri. Kebetulan suami saya adalah wira swasta. Kalau seandainya saya yang masak, maka suami yang harus cuci piring. Dan Ustadz Nur Salim sudah memberikan sebuah kebenaran, memberikan contoh kebenaran kepada masyarakat yang di sekitar sini. Jadi sampai saat ini malah kesadaran saya sama Ustadz itu lebih tinggi daripada di awal.
bahwa kebahagiaan itu kita tidak terletak di materi, di pokoknya saling pengertian, kita aman dalam rumah tangga, saling sayang menyayangi, kan begitu. Oke, gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, apa pembelajaran yang kita dapatkan dari film tadi, Surga Kecil dari Bondowoso? Ya, mari kita refleksi sejenak. Apakah surga kecil itu sudah ada di tempat kita? Kalau itu belum terwujud seperti tadi, Impossible Dream, film yang pertama kita, apakah kita coba akan mewujudkannya surga kecil tersebut ya? Nah, dan ini tentu butuh peran-peran dua belah pihak tadi. Tadi perjanjian pernikahan di awalnya sudah punya komitmen awalnya untuk saling berbagi ya. Saling berbagi tentu disepakati oleh kedua belah pihak tentunya. Dan kita ingin menciptakan keluarga sehat, keluarga Indonesia yang berkualitas tentunya untuk melahirkan generasi-generasi emas Indonesia sehingga muncullah masyarakat Indonesia yang berkualitas, masyarakat emas Indonesia yang akan membangun Indonesia menuju Indonesia emas di 2045 nanti. Oke Bapak Ibu, nah kalau kita bayangkan kalau peran Bapak tadi dalam hal ini Ustadz tadi itu terjadi nih, apakah nanti kaitannya dengan permasalahan kesehatan nih, angka kematian ibu, kira-kira dapat mendapatkan sokongan nggak untuk turun ketika nanti peran Bapak itu berperan dalam masalah parenting. Keputusan 3 terlambat apa? Terlambat untuk mendapatkan pertolongan, terlambat merujuk, terlambat datang. Nah, itu tadi ya, keterlambatan untuk datang ke tempat rujukan, dirujuk, atau terlambat untuk memutuskan. Nah, memutuskan ini, oh tunggu Bapak dulu datang, tunggu suami saya datang dahulu. Seperti itu, jadi belum sempat untuk dirujuk. Ketika harus dari rumah menuju ke pelayanan kesehatan, atau dari puskesmas, misalnya dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk lagi, suami belum datang, untuk operasi juga, tunggu suami lagi, seperti itu ya, untuk memutuskan itu. Oke, sekarang zaman sudah canggih, keputusan bisa ditelepon nggak? Kalau misalnya tidak ditelepon, ada apa di buku KIA yang pink itu? Ada amanat persalinan. Dengan itu bisa digunakan nggak? Dalam hal terjadi kegawat daruratan yang membutuhkan apa? Operasi misalnya, ini adalah pernyataan saya. Itu bisa diambil nggak nanti ketika si ibunya mau melahirkan operasi? Si pernyataan itu bisa. Oke ya. Nah, angka kematian ibu itu bisa terjawab. Kemudian setelah itu ibunya harus kontrol rutin kalau ada kelas ibu hamil, perlu peran Bapak juga di situ untuk mendukung persalinan yang aman, sehat. Bahkan sebelum itu dipersiapkan, sebelum hamil pun, sebelum lahiran pun itu sudah dipersiapkan di awal-awal sih Bapaknya, dari sejak calon pengantin. Nah, program pelayanan kesehatan itu dari sejak calon pengantin itu mempersiapkan ibu yang sehat, bapak yang sehat, ada pemeriksaan kesehatan, itu begitu ya di KUA ya. Dan ini sudah terintegrasi dari Kementerian Agama, dari BKKBN, dari Kementerian Kesehatan juga, dari pemerintah daerah, seperti itu ya. Jadi masing-masing sudah bersinergi untuk melakukan upaya untuk keluarga sehat Indonesia tersebut dan melakukan pengaruh utama gender tentunya. Dan bagaimana implementasi PUGBK itu dalam sektor kesehatan dan apa saja isu gender di bidang kesehatan. Nah, tentu ini akan dibahas dalam pelatihan lebih lanjut. Kita punya pelatihan PUGBK dan pelatihan PPRGBK dan ini nanti akan terus berkembang nanti untuk pelatihan-pelatihan teknis lainnya yang berhubungan dengan pengaruh utama gender di bidang kesehatan. Bapak Ibu jika tertarik nanti bisa mengikuti mendaftar di BPK Jakarta untuk pelatihan ya, untuk pelatihan PUGBK dan PRG tersebut jika tertarik.
Oke, nah apa sih PUGBK itu? Dia adalah salah satu strategi untuk mencapai kesetaraan keadilan gender. Tadi ya seperti kita bahas bahwa untuk mencapai itu, mencapai strategi itu perlu kebijakan, program bidang kesehatan yang memperhatikan kebutuhan tadi, permasalahan perempuan dan laki-laki. Apa tadi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol AMPK. Jadi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol itu yang akan diperhatikan di sini dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga dalam pemantauan dan evaluasinya. Dan implementasi ini APKM ya, APKM atau AMPK itu juga akan kita lihat nanti ya seperti apa perwujudannya. Jika kita punya waktu, nanti kita akan role play, atau jika tidak, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sekitarnya seperti itu ya. Kita akan mencontohkan salah satu juga. Kita punya siklus kehidupan yang ini berkelanjutan, continuum of care dalam pelayanan kesehatan. Dimulai dari sebelum hamil ya. Pasangan usia subur dan wanita usia subur ya, pria usia subur, pasangan usia subur ini melakukan persiapan sebelum menikah. Dan tentu ketika diintervensi sebelumnya, bagaimana mereka mempersiapkan pasangan-pasangan yang sehat ya, generasi emas Indonesia itu, mereka juga harus sehat sejak anak-anak, sejak remaja, anak-anak, balita. Nah, itu siklus itu berputar terus. Sehingga pada saat mereka menikah pun, mereka sudah mempersiapkan ya, ada pemeriksaan kesehatan sebelum hamil, ada konseling, seperti konseling, pelayanan KB, Kespro, seperti itu ya. Dan untuk menikah, sekarang itu harus ada pemeriksaan kesehatan juga, ternyata sudah terintegrasi. Tercatat di KUA, itu ada pemeriksaan yang harus dicantumkan, dilampirkan. Nah, ketika si ibunya juga akan ada kendala untuk hamil, seperti itu ya, sebelum ada masalah-masalah kesehatan, baik pria atau wanita, pasangan itu harus berkonsultasi dahulu untuk melakukan promotif ini ya, pemeriksaan kesehatan, melakukan rangkaian upaya yang akan disiapkan untuk mencegah atau menularkan suatu penyakit itu kepada bayinya, sesuatu hal ya pada bayinya tersebut. Nah, di sini sudah dimulai. Ketika sudah sehat, sudah yakin mereka akan melakukan tadi ya, mempersiapkan diri untuk memiliki keturunan. Nah, itu sudah dipersiapkan dimulai dari sejak konsepsi. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai. Nah, ini ada ketika sudah hamil, ada program P4K ya, P4K, buku KIA, punya buku, harus setiap ibu hamil, setiap anak harus memiliki buku KIA. Kalau anaknya kembar, kenyataan kembar juga harus punya 2 KIA-nya tersebut, karena ini akan dipakai sampai nanti dia umur 59 bulan, seperti itu, lebih kurang 5-6 tahun ketika nanti usia balita ya, balita sampai mau sekolah itu akan digunakan nih. Nanti salah satu persyaratannya juga untuk mendapatkan sertifikat tadi ya, untuk sekolah mana bukti buku KIA-nya. Nah, itu ada sudah beberapa daerah yang membuat regulasi seperti itu. Oke, ada program AISA terpadu kelas ibu hamil, ini program-programnya. Kemudian pada saat lanjut ke persalinan, nah itu tadi ada asuhan persalinan normal di Fasiankes. Ibu bersalin harus di Fasiankes seperti itu. Ada inisiasi menyusui dini, ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang lainnya, vitamin K, imunisasi, seperti itu. Ada rumah tunggu, ketika nanti aksesnya jauh, seperti itu. Sehingga ketika nanti bersalin, ibunya sudah, sebelum bersalin itu sudah menunggu. Sehingga tidak terjadi keterlambatan tadi ya, keterlambatan untuk mencapai tempat bersalin. Atau dirujuk ketika nanti terjadi kegawat daruratan, seperti itu. Oke, berlanjut nanti sampai ke lansia, nantinya bayi ini besar sampai ke lansia yang berkualitas. Dan kita tahu bahwa umur harapan hidup kita 71-72 sekitar itu ya, 71, nah jadi umur harapan hidup yang tinggi itu kita coba bagaimana nanti hidup yang berkualitas pada saat lansia juga. Nah, seperti kita ketahui bahwa beban kesehatan kita salah satu dari triple burden kita adalah penyakit menular, penyakit tidak menular, seperti itu. Penyakit tidak menular ini juga sampai ke lanjut usia, gitu, seperti itu ya, ada hipertensi, ada DM, seperti itu. Dan ini juga harus yang membutuhkan, dan juga kanker ya, itu membutuhkan pelayanan kesehatan yang biaya kesehatan yang besar juga, sehingga kita perlu antisipasi. Oke, ini di siklus kehidupan. Nah, bagaimana
akses partisipasi manfaat tersebut, kita masih punya waktu sedikit. Mungkin kita akan mencontohkan sedikit nih untuk bermain peran. Mungkin 1-2 kasus ya, ini ada contoh-contohnya untuk akses. Nah, bagaimana kita berperan apabila kita sebagai masyarakat, nah, masyarakat yang tadi kita punya peran-peran, ada yang tukang sapu jalanan, ada tukang koran, ada ibu rumah tangga yang di rumah tangga terus tidak bekerja, dia hanya mengurus anak. Ada wanita tengah malam, wanita tunasusila. Ada anak kecil, anak jalanan. Ada ibu lansia sendirian di rumah, anak-anaknya pada bekerja semua, dia sendiri di rumah. Atau peran-peran yang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana jika mereka nih terkait dengan hal-hal pelayanan kesehatan ini. Apakah mereka mendapatkan akses yang baik seperti itu, akses informasi, akses untuk mendapatkan layanan tersebut, menuju tempat layanan, mendapatkan layanan tersebut buka pada saat mereka datang. Oh, maaf Ibu, layanan ini tidak ada di sini atau tidak buka pada hari ini. Nah, jadi terkait ini, apakah mereka mendapat mengetahui ini? Coba kita bayangkan, apakah kalau saya jadi orang tersebut, kita dapat apa tidak layanan ini, akses informasi ini? Di koran, di radio, atau sama sekali belum pernah mengunjungi puskesmas dalam waktu 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir seperti itu kan aksesnya jauh. Bayangkan, nah ini juga apabila jatuh sakit bisa nggak kita pergi tahu ke tempat mana kita berobat atau kita nunggu dulu atau tidak ada kendaraan yang transportasi yang membawa kita ke sana. Dan bila sakit kita tidak sulit untuk membayar. Apakah orang yang kita perankan itu, yang kita bayangkan itu mendapatkan hal ini, tidak sulitan, atau justru sebaliknya. Nah, untuk manfaat, apakah kita bisa mendapatkan pelayanan orang yang kita perankan tersebut dari rumah sakit, puskesmas, dari jaminan kesehatan? Bisakah dia mendapatkan pelayanan bermutu? Atau, tadi ternyata ada diskriminasi layanan kesehatannya untuk yang membayar sekian akan mendapatkan lebih, seperti itu, lebih mahal. Jadi tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti itu ya pelayanan yang bermutu itu. Kemudian partisipasi. Nah, apakah mereka bisa berpartisipasi, memberikan kontribusi pada pelayanan kesehatan yang akan mereka lakukan, baik di puskesmas, rumah sakit, atau institusi lain. Mereka ingin berpartisipasi, bisa nggak itu terfasilitasi? Atau justru mereka terdiskriminasi, atau mereka tidak mampu memberikan pelayanan tersebut? Partisipasi mereka. Apakah pendapat mereka selalu didengar? Nah, ini oleh petugas kesehatannya. Apakah bebas membicarakan masalah kesehatan atau penyakit tanpa rasa malu tadi? Ada hal-hal sungkan ke tenaga kesehatan tersebut. Laki-laki, dokternya laki-laki. Ya, ibunya untuk mengutarakan masalah kesehatannya lebih sungkan seperti itu apabila apalagi terkait dengan penyakit kelamin misalnya hal tersebut berhubungan dengan kelamin atau auratnya seperti itu ya. Oke. Atau terkait kekerasan yang terjadi pada dirinya. Nah, kontrol. Apakah tanpa minta bantuan, dia mampu memiliki kekuatan untuk memutuskan sendiri hal berkaitan dengan kesehatannya. Untuk IMD, AC eksklusif, seperti itu. Untuk pelayanan di Pasienkes yang berkualitas, untuk rujukan layanan. Nah, bisa memilih layanan yang diperlukan. Dan juga tidak mendapatkan perlakuan adil. Mari kita bayangkan, apakah jawaban ini semuanya ya atau sebagian besar tidak. Nah, jika sebagian besar tidak, berarti orang yang kita perankan tersebut, yang kita bayangkan tersebut, masih mendapatkan ketidakadilan dan ketidakkesetaraan gender. Seperti itu. Ketidakadilan kesetaraan gender itu, isu-isu gender yang terjadi itu, yaitu perlu kita coba antisipasi. Nah, salah satunya mungkin itu ketika Bapak Ibu bisa mengikuti ini, tertarik lagi untuk mengikuti, bisa mengakses di pelatihan di BPK Jakarta untuk mendaftar atau di e-learning kemenpppa.go.id di link ini. Oke. Nah, ini terkait ASI, dukungan untuk ASI banyak ya, salah satunya yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir quote dari saya dan
Siapakah yang lebih banyak berusaha memajukan kesejahteraan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena haribaan ibu, itulah manusia mendapatkan didikannya yang mulia sekali. Dan itu dari saya, mudah-mudahan dengan keadilan bagi wanita, keadilan bagi gender, keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan kesetaraan gender itu akan membuat pembangunan kesehatan kita juga berdampak bagi seluruh masyarakat adil dan setara tentunya. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan lain, di materi lain Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.